Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih akan diperbincangkan, yaitu tentang isu reshuffle kabinet yang berhembus kuat akan dilakukan oleh Presiden Jokowi dan akan tentu saja menjadi kabar kuat akan menendang Partai Nasdem yang ini akibat buntut dari deklarasi atau dukungan kepada Anies Baswedan yang menjadi antitesis dari Jokowi. Ini yang dilansir oleh gelora.co.id. Analisa Parkiswargi, Jokowi cuma berani depak satu menteri dari Nasdem. Ya, langsung saja kita baca dan kita ulas. Gelora.co, Partai Nasdem diprediksi bakal terkena dampak jika benar isu Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet alias reshuffle dalam waktu dekat. Direktur Eksekutif Foxpol Research and Consulting Parkiswargi Suarwi berpandangan jika benar Jokowi melakukan reshuffle, kepala negara itu hanya berani mengurangi satu kursi menteri dari Partai Nasdem. Sementara dalam kabinet, Partai Nasdem mendapat 3 jatah kursi menteri. Kemungkinan Pak Jokowi itu akan mereshuffle cuma berani satu menteri. 2 nggak bakal berani. Dia mengancam tetap jalan, tapi nggak terlalu ekstrim. Kalau ekstrim nanti stabilitas politiknya terganggu, kata Pangi saat berbincang dengan kantor berita politik Ermol Selasa 27 Desember. Kenapa demikian? Pangi menjelaskan faktor Ketua Umum Surya Paloh yang dikenal sebagai bos besar media nasional tentu akan bersikap keras jika semua menterinya didepak dari kabinet Jokowi. Kekuatan media Surya Paloh bakal digunakan untuk mengganggu pemerintah. Pak Jokowi siap nggak diganggu? Nama Pak Jokowi tidak harum lagi. Siap nggak beliau? Mau konfrontasi atau mau damai-damai saja? Kan gitu, harus fair katanya. Orang berjuang masa dibalas sekarang begini. Ini kan hasil pemilu 2019 sudah selesai, ngapain diganggu, imbuhnya. Di sisi lain, menurut Pangi, Jokowi harus jujur terkait Nasdem yang harus direshuffle. Apakah lantaran telah mendukung Anies Baswedan sebagai capres atau memang kinerja mereka tidak maksimal dalam pemerintahan? Nggak fair dong, gara-gara hanya Nasdem mendukung Anies, dia hanya mendapat konsekuensi kayak begini. Kecuali jujur nggak Pak Jokowinya, misalnya reshuffle ini basisnya kinerja, bukan basis power sharing atau ngancam-ngancam, ujarnya. Menurutnya Nasdem selama 2 periode telah memberikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo, tapi seharusnya Jokowi berlaku adil meskipun Nasdem memiliki pilihan politik yang bertolak belakang darinya, maka harus dihargai. Kalau reshuffle berbasis mohon maaf ini hanya karena like or dislike, hanya asumsi persepsi, karena tekanan publik, karena tekanan relawan, nggak fair lah kalau begitu caranya. Itu kayak zaman batu itu reshuffle kayak begitu ucapnya. Tapi menurut saya nggak fair kalau karena Anies, tutup Pangi menandaskan. Ya, sobat sekalian itu terkait masalah isu reshuffle kabinet yang berhembus kencang dengan sisa masa jabatan pemerintahan Presiden Jokowi yang tinggal 2 tahun ini kurang lebih agaknya terlalu memaksakan untuk melakukan reshuffle mengingat kinerja dari menterinya ketika menunjuk menteri yang baru itu tidak ada, kurang lebih penilaiannya tidak ada perubahan yang signifikan karena memang tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden. Jadi menteri itu hanya menjalankan apa yang menjadi titah dari presiden yang memiliki pengampu untuk menjalankan pemerintahan ini. Jadi di sisa 2 tahun ini serasa kurang pas tetapi itu adalah hak prerogatif dari presiden untuk menentukan siapa yang akan didepak, siapa yang akan ikut menjalankan atau membantu presiden dalam pemerintahan. Nah, memang isu yang paling menggiurkan adalah ketika berhembus kencang Partai Nasdem yang akan didepak karena ada dukungan kepada Anies. Isu yang lebih dominan ada 2 hal di reshuffle karena kinerja atau karena alasan politik. Pasti orang lebih cenderung lebih menggiurkan menganggap ini karena alasan politik, karena dukungan Anies Baswedan yang tidak disukai oleh istana. Nah, itu wajar ketika satu hal
tidak sesuai dengan arahan dari pimpinan, maka yang terjadi adalah kekecewaan yang berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK atau tendang dari koalisi ataupun pemerintahan. Nah, memang kalau kita melihat ya, untuk masalah berani tidak berani ini memang terpulang dari sosok yang di belakang Nasdem sendiri, yaitu Surya Paloh, yang sosoknya sangat kuat ya dalam hal hubungan ya, yang meskipun saat ini hubungannya terlihat sangat buruk ya dengan adanya koalisi dukungan kepada Anies ya, tetapi keinginan untuk tetap menggandeng Nasdem itu ya, maju kena mundur kena ya, seperti di Simalakama. Kalau ditendang semuanya ya, kita ketahui posisi Surya Paloh yang merupakan dalam tanda kutip mempunyai nilai kapitalis yang sangat luar biasa dan menguasai media, itu dikhawatirkan akan mengganggu pemerintahan. Nah, di satu sisi ya, kebijakan Presiden Jokowi yang di belakangnya akan menjadi ancaman adalah keberlangsungan rezim yang akan berjalan ya. Di satu sisi ya, Presiden Jokowi tentu ingin mengamankan orang boleh berganti tetapi rezimnya tetap berjalan. Dalam artian aktor itu boleh berganti tetapi orang yang menjabat itu masih orang sekitar istana, entah itu Ganjar atau Prabowo. Tetapi kalau itu sudah berubah 180 derajat jadi orang yang benar-benar oposisi, rezim berubah, yang dikhawatirkan tentu saja banyak kepentingan-kepentingan dari Presiden Jokowi yang akan tidak diakomodasi setelah rezim atau pemerintahan Jokowi ini selesai. Apa itu? Ya banyak hal ya. Misalnya untuk proyek IKN ya, proyek infrastruktur IKN ini adalah proyek strategis yang sangat mahal, dan ini dilakukan tentu saja sudah diketok palu untuk dimulai ya, tetapi pada perjalanannya ya kita ketahui terjadi hambatan pada saat pandemi ya, kemudian juga ketika investor itu ya melihat keberlangsungan proyek ini, melihat tidak ada terlihat keuntungan yang akan didapat, maka semuanya kabur gitu ya. Makanya bagaimana untuk tentu saja melanjutkan proyek strategis ratusan triliun ini ya, tentu saja adalah memastikan ya rezim yang akan nanti itu ya benar-benar rezim dari kekuasaan, tidak berubah, yang akan memberikan jaminan proyek IKN ini bisa berjalan, dan ada kemungkinan para investor itu akan berduyun-duyun memberikan investasi kepada IKN. Nah, setelah IKN ya tentu saja ketika rezim ini perlu dipertahankan, kepentingan yang lain tentu saja adalah kalau rezim ini benar-benar tidak bisa dipertahankan dan rezim ini berubah, yang terjadi adalah ancaman ketika persoalan-persoalan yang bersifatnya pelanggaran, yaitu KKN, itu akan dipermasalahkan ya. Bahkan Rizal Ramli juga pernah mengatakan ya, pada masa pemerintahan Jokowi ini ya, Kaisang itu sudah memiliki 66 perusahaan gitu ya. Ini yang bisa menyeret keduanya itu masuk pelanggaran KKN ya, itu kedua. Yang ketiga tentu saja pelanggaran kemanusiaan, yaitu tentang kilometer 50, yang kalau rezim ini berubah, yang dikhawatirkan adalah dugaan akan ada tuntutan tentang keadilan kilometer 50 ya. Dan yang keempat tentu saja politik dinasti. Siapa yang akan melanjutkan politik dinasti ini kalau bukan rezim dari kekuasaan itu sendiri ya. Kita ketahui Presiden Jokowi masih mempunyai tanggungan ya, yaitu Gibran yang kemungkinan akan dimajukan untuk gubernur Jateng ya, kemudian untuk menantunya yaitu Bobi Nasution untuk dimajukan ke gubernur Sumut, dan Kaisang kemungkinan juga akan dimajukan sebagai wali kota Solo ya. Jadi masih banyak kepentingan yang
menyelimuti dari Presiden Jokowi, sehingga ini juga berefek bagaimana mengamankan rezim ini agar tetap berlangsung. Nah, ini juga berimbas jadi terhadap keputusan-keputusan ya, turunan-turunannya, yaitu bagaimana mempertahankan rezim ini agar tetap sustain ya, tidak diganti oleh rezim yang lain. Nah, malah di tengah jalan ada keputusan dari Nasdem yang justru memberikan ganjalan itu semua dan bisa membubarkan harapan untuk tetap mempertahankan rezim dengan deklarasi Anies yang diketahui ini adalah antitesis dari pemerintahan. Jadi tetapi ya, kalau kita melihat hubungan antara Jokowi dan Parlo ini so far memang layaknya hubungan seseorang yang sudah sangat akrab, dan terjadi ada kesalahpahaman ya, ketidaksenangan, itu hal biasa dalam hubungan manusia. Tetapi ketika melihat sosok Surya Paloh yang seorang oligarki ya, yang mempunyai modal yang sangat kuat terutama di bidang media, ini akan sangat berpengaruh ketika benar-benar mendepak menteri ataupun orang-orang Nasdem yang dalam ini adalah bawahan Surya Paloh untuk dikeluarkan dari koalisi ke istana. Nah, kemungkinan memang salah satu yang bisa menjembatani itu ya tidak melakukan keputusan yang sifatnya ekstrim ya. Misalnya mendepak ketiga menteri Nasdem dalam kekuasaan ya. Kita ketahui menteri Nasdem di kekuasaan ada 3, yaitu Menteri Menkominfo Johnny G. Plate, kemudian Menteri Kehutanan ya Siti Nurbaya, dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nah, sebelum isu ini memanas, sudah dipanas-panasi oleh para politisi PDIP itu sendiri, bahwasanya perlu dievaluasi karena berbagai problem ataupun kinerja yang menurun dari misalnya Menteri Pertanian yang disampaikan oleh politisi PDIP sendiri, yang ini yang secara langsung bisa mengibas-ibasi Presiden Jokowi untuk menendang ya menteri ini dari koalisi kekuasaan atau koalisi istana. Tetapi yang paling hal yang tengah ya, tentu saja tidak menendang itu semua, karena kemungkinan besar ya faktor oligarki big boss ini, yaitu Surya Paloh menguasai media sosial, tentu saja dalam kinerja Presiden Jokowi yang sisa 2 tahun ini tidak ingin diganggu kinerjanya, karena kalau sudah keluar dari koalisi ini akan menjadikan legitimasi dari Surya Paloh dan juga Nasdem untuk benar-benar memberikan posisi tegas tentang posisi oposisi ya terhadap Jokowi. Apalagi ya kalau kita melihat faktor media yang dimiliki oleh Surya Paloh luar biasa, dan tentu saja ini akan menjadikan ganjalan bagi Presiden Jokowi di sisa masa jabatannya untuk terus menyerang melalui kekuatan media ya, akan mengganggu ya, kemudian namanya itu tidak akan dicap menjadi nama yang harum lagi, dan begitu seterusnya. Jadi ini akan ketika tindakan yang dipilih adalah tindakan ekstrim ya, maka yang terjadi adalah pertama ya, sikap oposisi itu akan terus akan begitu kuat ya. Yang kedua adalah Nasdem setelah ini akan bisa all out untuk melakukan ya penguatan terhadap sosok Anies dengan mendorong anggota partai koalisi perubahan yang lain, yaitu Nasdem yaitu PKS dan Demokrat, untuk benar-benar mendesak untuk segera mendeklarasikan koalisi perubahan ini dan mendeklarasikan Anies sebagai capres. Jadi ini benar-benar pertarungan seru panas yang akan terjadi beberapa minggu ke depan ya. Kemungkinan akan libur dulu, libur tahun baru, tetapi setelah itu akan lanjut isu panas tentang reshuffle yang kemungkinan akan dibuka lagi, mengingat posisi Presiden Jokowi yang saat ini terjepit ya, maju kena mundur kena, kalau tidak menendang ya dalam tanda kutip Partai Nasdem, ini sudah kadung melakukan dukungan ataupun pengkhianatan yang sifatnya sistematis dengan deklarasi kepada Anies.
Jadi kita tunggu saja ke depannya apakah benar-benar melakukan reshuffle yang sifatnya ekstrim atau reshuffle yang sifatnya sedang-sedang saja, tidak berat, tidak keras, hanya mendepak satu ya Nasdem, ataupun memiliki rencana yang tidak disangka-sangka oleh media ataupun civil society terhadap rencana reshuffle ini, atau benar-benar tidak ada reshuffle sama sekali ya. Nah, itu tergantung dari kepentingan politik, pragmatisme dari pemerintahan Presiden Jokowi, mana yang lebih menguntungkan, mana yang tidak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.